Oke, selamat malam teman. Besok mau apa? Kali ini kembali di podcast Besok Mau Apa, segmen yang muda yang bersuara. Malam hari ini kita kedatangan narasumber, seorang wanita cantik lagi, berasal dari kota Jogja, tapi asli dari Kebumen. Salah satu ikon kecantikan di Kebumen juga. Kita sambut bareng-bareng Kirana. Halo Kir, Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar baru mau pindah ke Jogja ya? Iya, Ngapain? mau kuliah, Kuliah di kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan apa, Kir? jurusan Fashion Design. Tuh teman-teman, keren tuh. Ngambil jurusan fashion design yang jarang ya kalau kalau anak-anak sekarang masuk situ jarang ya. Iya, Tapi memang Kirana memang minatnya ke sana. iya minatnya ke sana dan ternyata jadi favorit juga sih Mas. Banyak saingannya Hmm. juga di sana. Heeh. Awal mula pengen masuk ke sana gimana sih, Kir? Boleh diceritain dulu nggak? Bisa Boleh. milih fashion design tuh. Kan kayaknya di angkatanku dulu nggak ada deh yang masuk situ deh. Oke, jadi sebenarnya minat mau masuk fashion design itu minat pada saat SMP malah Mas. Oh, dari SMP. Iya, jadi minat pada saat COVID itu kan Hmm. rasanya bener-bener nggak ada kegiatan ya Hmm. dan itu pembelajaran di rumah. Di Hmm. situ aku mulai belajar jahit, Oh, belajar iya. desain itu. Jadi di situ aku juga menelusuri sekolah lanjutan yang Hmm. sekiranya aku bisa mengembangkan fashion aku di situ dan menemukan Universitas Negeri Yogyakarta. Ada jurusan fashion itu. Dan itu udah akreditasinya udah unggul dan deket juga ya Mas ya. Jadi Hmm. emang mulai pada saat aku SMP itu ingin di situ. Tapi pada saat masuk SMA itu sebenarnya mulai lupa sama jurusan itu. Oh iya. Tapi akhirnya balik lagi ke Akhirnya fashion balik itu lagi. kenapa? Memang baru inget atau salah satu memang oh ini passion aku terus akhirnya milih situ. Sebenarnya baru keinget lagi sih Mas. Oh. Baru inget lagi. Jadi pada saat mau cari jurusan kuliah Mm-mm. itu bimbang gitu mau Mm-mm. ambil apa karena dari orang tua juga lebih mengarahkannya intinya kalau bisa jangan di sini tapi Mm-mm. belum ada arahan yang kamu harus kemana gitu jadi Oh kan gitu. harus milih sendiri Mm-mm. dan itu Sebelum ke fashion uh, itu pilihannya apa aja sih? sebelum ke fashion pilihannya SNBP SNBT pilihan satu itu Apa? psikologi. Psikologi. Ha. Karena memang aku suka untuk mempelajari orang Mm-mm. jadi dan itu salah satu gimana ya menurut aku ilmu yang perlu dipelajari banget untuk Bener sih. memahami orang. Mm-mm. Jadi di situ aku coba SNBT dan SNBP. Ha. Nah, tapi pada saat pilihan kedua itu aku bimbang di SNBT apakah aku mau psikologi lagi gitu Iya. apa tidak membuka kesempatan jurusan yang lain seperti itu Nah, kan. akhirnya keinget dulu Uh-uh, sempat hobi ngedesain iya, gitu. Ah, iya iya iya. sempat hobi ngedesain dan suka fashion juga. Berarti Jadi kalau dari kamu situ. suka psikologi ya, ini Uh-uh. kan suka ngebaca orang segala Nah, macam. Ada buku yang literatur yang udah pernah dibaca belum sih? kalau buku yang psikologi gitu tuh belum ada sih, tapi Heeh. kayak lebih ke self improvement aja. Itu Uh-uh. referensinya dari mana? Kemarin referensi aku lebih ke buku langsung sih Mas. Buku kayak sebenarnya yang self improvement yang baru dasar-dasar banget juga sih Ah, kayak yang kalau dari buku itu seperti kayak seni mengatur waktu, seni ya, ini gitu. Setelah itu untuk self improvement yang sering aku lebih sering nonton sih Mas daripada baca gitu ya. di video YouTube gitu ya. Di situ. Jadi bersumber dari orang yang memang aku sering lihat gitu ya. Jadi aku lebih bisa percaya. Dan dari expertise juga ya Iya, berarti ya. Itu kan tadi kan Kirana bilang lebih lebih seneng lihat video daripada membaca ya. mm-mm, Nah, ini kan sekarang di generasi muda kita juga kan ada masalah nih, masalah mm-mm, literasi juga ya. iya, Dan Kirana juga tadi ditegaskan lagi sama pernyataan Kirana. mm-mm. Emang sesusah itukah generasi generasi sekarang itu untuk membaca gitu? Sebenarnya untuk aku sendiri membaca suka atau enggak, sebenarnya suka Mas. Ya. Cuma terkadang kan memang gimana ya, kalau aku untuk self improvement Hmm. itu lebih ke kayak aku lagi capek Hmm. setelah mengerjakan sesuatu, itu aku dengerin video gitu, Hmm. lebih ke dengerin podcast Ya. gitu sih. Jadi sebenarnya untuk aku sendiri literasi membaca, aku suka baca atau tidak Hmm. suka gitu ya. Ya. Tapi untuk melihat teman-teman emang Indonesia dari aku kecil kayaknya juga ya Mas itu Hmm. memang minat bacanya di
sesuatu yang berbasis ilmu-ilmu seperti itu emang kurang. Jadi teman-teman lebih, yang aku lihat lebih suka baca novel, komik seperti itu. Tapi kalau masih baca novel masih mending sih. Iya. Tadi omongan Kirana yang bilang orang Indonesia secara literasi kurang itu ya jelas kelihatan sih, Kir. Kalau lihat berita nih, clickbait nih, judul. Padahal isinya beda nih. Orang-orang langsung justifikasi dari judul ya. Salah satunya di situ ya. Itu kan bawa ada bahaya tersendiri tuh ya. Kalau itu terus-terusan masyarakat Indonesia minim literasi, itu bisa jadi alat propaganda juga ya berarti ya. Lah, menurut Kirana itu seberbahaya apa sih minim literasi ini dimanfaatkan sama orang-orang yang pengen Indonesia nggak aman-aman aja? Jadi sebenarnya literasi ya teman-teman, itu kalau misal kita sebagai manusia minim literasi itu gampang sekali pertama dibohongin ya, Kak, ya. Kita mudah dimakan berita hoax, lalu menyebarkan begitu aja, itu kan tidak, itu kan memberi dampak negatif juga ke orang lain ya, adu domba ya berarti ya salah satunya. Bukan cuma ke diri kita sendiri. Jadi dampak negatifnya itu mudah untuk dipengaruhi, iya Mas, benar. Jadi kalau dan itu kalau menurut saya itu berdampak kepada minimnya minat belajar. Minimnya minat belajar di generasi sekarang ini, teman-teman. Sebenarnya kalau belajar itu sebenarnya mudah ya Mas ya. Sebenarnya mudah, kayak aku melihat orang-orang yang expert di bidangnya itu cara belajar mereka itu sebenarnya ya beda-beda juga kan, mudah gitu, karena mereka memang mempunyai literasi yang tinggi. Ya sih, sebenarnya kalau ditarik ke minat belajar atau cara belajar, sebenarnya belajar itu kan bisa dari visual, bisa dari hearing juga ya, dari pengucapan juga kan. Cuma masyarakat Indonesia kemauannya aja susah ya kayaknya ya. Nah, itu kan berarti kalau ketika minat belajar kurang, itu otomatis akan berefek ke critical thinkingnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Nah, aku pengen tahu sih di generasi-generasi sekarang itu critical thinkingnya itu sedalam apa sih anak-anak muda zaman sekarang, Kir? Oke, kalau anak-anak muda zaman sekarang itu sebenarnya masih banyak Mas yang masih ada juga lah ya orang-orang yang secara kemauan, secara intelijensia itu masih oke gitu ya. Iya. Tapi terkadang kalau yang aku lihat itu anak ini tuh punya critical thinking, tetapi lingkungannya tuh tidak mendukung. Dalam artian di lingkungan keluarganya aja gitu ya. Itu nggak semua orang yang misal ada anak nih, dia itu kepo tentang suatu hal gitu ya, tanya ke ibu atau bapaknya, mah ini kalau kayak gini tuh kenapa sih, kalau gini tuh gimana sih, terkadang juga dijawabnya besok kan kamu tahu kayak gitu, atau itu kamu belum perlu untuk mengetahui itu. Berarti faktor faktor eksternal tuh berpengaruh juga ya. Iya, berpengaruh banget. Bukan, jadi kita juga nggak boleh nyalahin ke objeknya atau ke anak-anak mudanya juga ya. Berarti yang angkatan-angkatanku atau angkatan-angkatan sebelumku juga harus introspeksi diri juga ya. Harus lebih aware gitu ya. Nah, menurut Kirana sendiri, masih ada nggak sih harapan Indonesia itu untuk jadi generasi emas di 2045, Kir? Kalau menurut aku sendiri ada sih Mas. Kenapa, Kir? Karena ke Gen Z kalau kita lihat sekarang ini ya, Gen Z itu sebenarnya untuk kemampuan menyesuaikannya itu lebih cepat gitu ya Mas, lebih cepat, dan mereka itu sebenarnya kalau misal mereka dikumpulkan dengan memang yang satu tujuan dan satu pemikiran, itu mereka banyak sesuatu yang memang ingin mereka capai gitu. Nah itu kembali lagi ke pola asuh juga sih Mas. Itu berpengaruh banget juga ya. Berpengaruh banget. Jadi kalau misal untuk ke Indonesia Emas 2045 itu juga kita perlu minta dukungan juga dari memang birokrasi kita sebagai negara Indonesia itu. Dan ya kemarin sih ini baru ini Mas, aku dapat berita gitu ya, kalau data Indonesia itu bocor gitu ya. Apalagi yang dijual sama Donald Trump sebagai exchange di penurunan tarif ya, salah satunya itu ya. Nah itu aku sekalian masuk situ deh karena kamu bahas itu. Menurut kamu seberbahaya apa sih ketika data kita dijual ke Amerika? Itu berbahaya banget sih Mas. Jadi dalam artian kita nih mau ke Indonesia Emas 2045 nih. Dan kebocoran data itu dapat mempengaruhi sekali untuk
tujuan kita yang Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi kalau misal data kita itu dijual, data bocor, itu sangat mudah sekali untuk memblokir rekening, Mas. Itu salah satunya. Salah satunya itu sangat mudah untuk memblokir rekening. Jadi kayak misal dari orang ini nih, dia tuh tahu berhasil merekas data-data seseorang gitu ya. Data-data seseorang. Nah, dia itu ingin menghapus rekening orang tersebut gitu. Nanti asal mereka berhasil untuk memberi identitas ke pihak bank gitu, itu nomor tersebut tuh bisa tiba-tiba diblokir dan orang yang memiliki rekening tersebut tidak tahu. Itu kan berarti kan salah satunya karena ada juga karena minim literasi atau mudah dibodohi karena terakhir yang aku tahu juga ada pendaftaran bahkan retina mata ya. Dan itu malah orang-orang Indonesia berbondong-bondong buat daftarin diri nggak sih? Itu perusahaan Amerika juga kan kalau nggak salah ya. Nah, mungkin terakhir Kir, pesan kamu buat anak-anak muda untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045, sekalian closing statement dari kamu apa Kir? Oke, jadi pesan aku untuk teman-teman seperantara aku dan untuk adik-adik juga ya. Jadi usahakan kalian melakukan apa yang kalian bisa dan jangan terbawa oleh FOMO ya teman-teman. Jangan terbawa oleh FOMO, jangan terlalu terbawa oleh tren karena di lingkungannya sekarang itu FOMO, tren itu sangat cepat perputarannya teman-teman. Jadi misal kalian belum mengikuti tren ini, tapi mungkin 1 minggu kemudian udah ganti lagi dan itu akan membawa dampak buruk ke kepercayaan diri teman-teman. Jadi usahakan kalian selalu critical thinking, setelah itu percaya diri dan tidak perlu memberikan statement kepada diri sendiri mengenai seperti pernyataan-pernyataan yang diberikan di misal di TikTok, Mas, kayak orang tuh harus kayak gini. Jangan ikutin standar orang lain ya. Iya, betul. Jangan ikutin standar orang lain. Thank you, Kir. Itu teman-teman yang saya rangkum, kita punya standar buat diri kita sendiri. Karena standar orang lain kita terapkan belum tentu bisa jalan di kita. Gitu Kir ya? Iya, benar. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di segmen atau episode selanjutnya. Terima kasih Kirana. Iya, terima kasih Mas.